Mode 26, usaha meningkatkan pendapatan nasional. Meningkatkan pendapatan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakatnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya meningkatkan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang ekonomi. Salah satu masalah yang penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan sendiri. Contoh misalkan pembangunan di daerah-daerah perkotaan. Nah, ini berarti konsep pembangunannya adalah pembangunan yang menimbulkan dampak lingkungan. Tapi kalau pembangunan di daerah luar kota-kota besar, itu kecenderungan pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan. Oke, yang kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan SDM yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya SDM. Mengingat saat ini zaman semakin bertambah maju yang otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan SDM yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa mengembangkan usahanya bagi terciptanya kemajuan ekonomi. Jadi kalau tadi kita lihat pada poin kedua, berarti ada hubungan dengan peningkatan kualitas SDM itu dengan kualitas pendidikan. Semakin membaik pendidikan suatu negara, maka semakin meningkat kualitas SDM. Berarti pembangunan SDM itu kita letakkan pada porsi nomor 1. Kenapa? Karena dengan membangun SDM akan membangun sumber daya alam, akan membangun sektor-sektor lainnya. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penopang sekaligus mitra industri besar. Nah, ini bisa kita lihat pada masa pandemi, hampir dikatakan usaha-usaha besar kolab. Usaha-usaha besar itu cenderung bergerak di tempat. Tapi yang tetap eksis adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah ini perlu didukung oleh pemerintah atau sinergi dengan industri besar. Yang kelima, membuka dan meningkatkan kesempatan untuk berinvestasi bagi para pemilik modal, baik lewat PMDN maupun lewat PMA. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya bagaimana mendorong investasi sektor PMA. Kenapa? Karena kelemahan kita sebagai negara berkembang adalah keterbatasan investasi. Jadi sekarang bagaimana kita mengundang mereka untuk bisa menanamkan investasinya di dalam negeri. Sekian presentasi kita hari ini.